Sebelumnya perkenalkan nama aku, oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Nabil Fia Sakina dari Universitas Yarsi, Fakultas Kedokteran, asal SMA-nya dari SMA YPHB Kota Bogor. Baik, oke. Makasih Nabila. Setelah itu mungkin boleh dilanjutkan oleh Rido Hidayat. Pada Rido dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Hidayat, berasal dari Jambi, asal sekolah Man Insan Cendekia Jambi. Terima kasih. Baik, terima kasih Rido. Lalu mungkin boleh dilanjutkan oleh Adityo. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dityo Pangestu. Saya berasal dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Komputer. Saya berasal dari Cendekia Jambi. Baik, terima kasih Adit. Lalu boleh dilanjutkan oleh Alvito. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Alfito Dinova dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Teknik Sipil, dan saya alumni Man Insan Cendekia Jambi. Baik, terima kasih Alvito. Dan untuk yang terakhir boleh mengucapkan diri, Davin. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad David Reski Indrawan. Saya dari Universitas Gajah Mada, Fakultas Teknik Mesin, asal Kota Jambi. Dari SMA IT Nurul Ilmi Kota Jambi. Terima kasih. Baik, terima kasih Davin. Oke ya, karena semua sudah, mungkin boleh bisa kita lanjutkan untuk presentasinya. Saya di sini akan coba share screen. Kelihatan nggak share screen-nya? Sudah, Kak. Oke, oke. Jadi di sini saya akan mengedukasikan tentang kesehatan jasmani. Hmm. Jadi untuk outline-nya pada materi singkat ini ada cuma hanya tiga. Satu, kebugaran jasmani. Yang kedua, aktivitas fisik. Dan yang ketiga, itu peser health. Yang satu, kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani, kebugaran jasmani itu berasal dari kata bugar yang menurut KBBI adalah artinya hal yang segar dan hal yang sehat dan segar tentang badan. Sedangkan menurut Asep Sri Harjan, Sedangkan menurut Asep Sri Harjanto dan kawan-kawan, kebugaran jasmani adalah suatu keadaan di mana seseorang mempunyai kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan lancar dan tanpa merasa lelah, serta mampu mengatasi berbagai tekanan yang datang dari lingkungan sekitar. Kebugaran jasmani terdiri dari 5 komponen, yaitu kekuatan otot, daya tahan, kardiorespirasi, fleksibilitas, koordinasi, dan komposisi tubuh. Komponen kebugaran jasmani ada 5, dengan yang pertama yaitu kardiorespirasi. Kardiorespirasi ini merujuk pada kemampuan jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah untuk bekerjasama secara efisien, memasuk oksigen dan nutrisi ke otot. Jadi selama aktivitas fisik yang berkelanjutan. Aktivitasnya itu bisa seperti jogging, renang, bersepeda, dan kelas aerobik. Yang selanjutnya adalah kekuatan otot. Kekuatan otot di sini dimaksudkan adalah kekuatan dihasilkan oleh otot atau kelompok otot dalam suatu usaha, seperti push up dan squat, pada saat melakukan push up dan squat. Yang ketiga adalah daya tahan otot. Daya tahan otot di sini merujuk pada kemampuan otot atau untuk menahan kontraksi berulang-ulang selama waktu tertentu atau untuk terus menerapkan kekuatan terhadap objek yang tetap selama periode waktu yang lama. Meningkatkan kekuatan daya tahan otot ini biasanya melibatkan pelatihan dengan set yang berulang-ulang yang secara tinggi, seperti lari, jarak jauh, atau berenang. Yang keempat adalah fleksibilitas. Fleksibilitas ini merujuk pada rentang gerakan yang tersedia pada sendi yang dipengaruhi oleh elastisitas otot, tendon, dan ligamen yang mengelilingi sendi. Meningkatkannya biasanya dengan cara yoga atau tari. Dan yang terakhir adalah komponen tubuh, seperti yang dimaksud itu seperti proporsi relatif massa tubuh yang bersih dan lemak,
Komposisi tubuh itu biasanya merupakan persentase lemak tubuh yang rendah dan persentase massa tubuh tinggi yang bersih. Meningkatkan komposisi tubuh biasanya itu bisa didapatkan dengan kombinasi dari latihan teratur dan diet yang mendorong penurunan berat badan serta pengembangan massa tubuh yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani yaitu ada 5. Yang pertama usia, lalu yang kedua adalah jenis kelamin, yang ketiga adalah nutrisi kesehatan, yang keempat adalah nutrisi, dan yang kelima adalah lingkungan. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan kebugaran jasmani? Cara meningkatkan kebugaran jasmani sendiri juga ada 5. Yang pertama itu olahraga. Lalu yang kedua itu adalah makan makanan yang cukup. Yang ketiga adalah istirahat. Yang keempat adalah menghindari hal-hal yang tidak sehat. Dan yang kelima adalah konsultasi ke dokter atau staf ahli sesekali untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Apa itu aktivitas fisik? Jadi menurut buku Exercise Physiology, Nutrition, Energy, and Human Performance, kayak William dan kawan-kawan, aktivitas fisik mengacu pada setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang mengakibatkan pengeluaran energi. Tipe-tipe aktivitas fisik, menurut buku tadi, jenis aktivitas fisik itu ada 5, yaitu aerobik atau kardiorespiratory. Aktivitas ini melibatkan gerakan-gerakan yang melibatkan sebagai usaha otot di dalam tubuh dalam waktu yang lama. Aktivitas aerobik ini dapat meningkatkan kekuatan otot jantung dan paru-paru, serta meningkatkan kapasitas oksigen tubuh. Lalu yang kedua adalah latihan kekuatan atau resistensi. Aktivitas ini melibatkan latihan dengan menggunakan beban atau resistensi untuk meningkatkan kekuatan dan ukuran otot. Bisa dilakukan dengan melakukan angkat beban, push up, pull up, dan lain-lain. Yang ketiga adalah latihan keseimbangan atau koordinasi, yaitu aktivitas ini melibatkan latihan yang menantang keseimbangan dan koordinasi. Latihan keseimbangan dan koordinasi dapat meningkatkan proprioception atau rasa tubuh tentang di mana ia berada dalam ruang, mengurangi risiko jatuh dan meningkatkan kinerja atletik. Bisa dilatih dengan seperti lompat tali. Yang keempat adalah latihan fleksibilitas. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan kelenturan tubuh dan rentak gerak di sekitar sendi. Aktivitas ini melibatkan pegangan dan pemanjangan otot dan jaringan ikat di dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah HIIT atau High Intensity Interval Training. Itu merupakan aktivitas dengan periode latihan intens singkat yang diikuti dengan periode istirahat atau aktivitas intensitas rendah. HIIT adalah cara yang efisien untuk meningkatkan kebugaran kardiovaskular dan membakar kalori dalam waktu singkat. Contohnya itu seperti lari, push up, pull up, dan pull up. Jadi kalau berdasarkan 5 tadi itu secara garis besar ada 3, yaitu aktivitas ringan adalah aktivitas yang tidak memerlukan banyak energi dan tidak meningkatkan denyut jantung secara signifikan. Yang kedua adalah aktivitas fisik sedang, aktivitas yang memerlukan lebih banyak energi dan dapat meningkatkan denyut jantung secara moderat. Aktivitas fisik sedang dapat membantu meningkatkan kebugaran jasmani dan dapat dilakukan beberapa kali dalam seminggu. Yang ketiga adalah aktivitas fisik berat atau adalah aktivitas yang memerlukan banyak energi dan dapat meningkatkan denyut jantung secara signifikan. Aktivitas fisik berat dapat membangun otot dan meningkatkan kekuatan dan kecepatan. Aktivitas fisik berat biasanya umumnya dilakukan dalam sesi latihan yang lebih pendek dan lebih intensif dan memerlukan persiapan dan pemulihan yang lebih baik. Lalu manfaat aktivitas fisik di sini ada 4. Yang pertama itu meningkatkan kekuatan otot dan tulang, yaitu ya meningkatkan kekuatan otot dalam melakukan hal-hal dan serta membuat hidup lebih sehat. Yang kedua adalah mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir itu meningkatkan kesehatan mental.
Dampak dari tidak melakukan olahraga aktivitas fisik itu bisa terjadi dari risiko penyakit kardiovaskular diakibatkan tubuh tidak bergerak sama sekali sehingga menjadi tidak sehat, obesitas dan kelebihan berat badan, penurunan massa otot dan kekuatan, risiko penyakit metabolik, gangguan kesehatan mental, dan penurunan kualitas hidup. Lalu cara untuk membiasakan diri berolahraga itu terdiri dari untuk menemukan motivasi. Yang pertama itu menemukan motivasi yang bisa membuat kita ingin terus-menerus berolahraga. Yang kedua itu dijadikan kebiasaan. Bisa dimulai dengan aktivitas yang ringan, jangan terlalu memaksakan diri untuk melakukan aktivitas yang terlalu berat, sehingga akhirnya itu malas melakukan berolahraga. Yang ketiga itu menemukan teman yang dapat diajak untuk berolahraga bersama, sehingga saling dapat memberikan dukungan jika salah satunya itu mungkin malas berolahraga. Yang keempat itu ubah gaya hidup menjadi gaya hidup sehat, seperti memperbaiki pola makan dan menjaga kesehatan mental. Ini dapat membantu memperkuat kebiasaan berolahraga dan memberikan hasil yang lebih optimal. Untuk yang terakhir itu ada konsisten. Dengan konsisten kita bisa akhirnya membiasakan diri tanpa harus memaksakan diri. Yang terakhir itu adalah aplikasi Pacer Health. Apa itu aplikasi Pacer Health? Pacer itu merupakan pedometer. Pedometer sendiri adalah alat elektronik yang digunakan untuk menghitung langkah seseorang yang biasa digunakan sebagai media untuk latihan aktivitas fisik. Menurut WHO, langkah yang diperlukan manusia dalam sehari itu adalah 10.000 langkah per hari. Jadi cara untuk mencari aplikasi Pacer Health itu pertama bisa dibuka menggunakan aplikasi Pacer Health. Itu pertama bisa membuka Play Store atau App Store pada handphone kalian, lalu ketik Pacer Health pada kolom pencarian. Setelah menginstal aplikasinya, nanti pada aplikasi itu setelah kita buka, kita akan disuruh melengkapi data pribadi seperti nama, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Lalu setelah melakukan hal itu, kita bisa mematikan GPS pada HP agar aplikasi Pacer dapat mendeteksi banyak langkah kaki yang kita lakukan dalam sehari. Jika langkah kaki sudah terdeteksi pada Pacer Health, berarti aplikasi tersebut sudah bisa digunakan. Manfaat aplikasi Pacer itu dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat memonitor jumlah langkah kaki yang kita lakukan dalam sehari. Hal ini dapat membantu kita menilai aktivitas fisik yang kita lakukan sehari-hari. Dengan aplikasi ini pula, kita dapat memenuhi 10.000 langkah per hari agar mendapatkan gaya hidup yang sehat. Lalu selanjutnya kalian bisa melihat video yang akan saya tampilkan setelah ini. It's important to remember our physical health affects our mental health and vice versa. What we do to our bodies makes a big difference to how we feel. Physical activity, diet, alcohol, smoking and drugs can all affect our mental health and well-being in different ways. So let's talk about them. Physical activity releases feel-good hormones called endorphins, which help us sleep and feel better. It also improves our physical fitness, which tends to make people feel better in general. Even small amounts of regular physical activity can improve your mental well-being, especially if it's doing something you enjoy. Physical activity is even a recommended treatment for some types of depression. You can get active at your own pace in your own way. There's no need to join a gym or even spend any money. Simple small changes in our day-to-day can make all the difference. Taking a brisk walk at lunchtime or walking to get where we're going, getting active in the garden or cycling once or twice a week, great options. If there's a type of activity you used to enjoy, think about how you could pick it up again. For example, there are lots of local groups and sports teams open to all levels of ability. What's more, studies show that time in green spaces is beneficial. So head to your local park if you can. If you need a little help fitting more physical activity into your day, try the Active 10 app. It helps you get short bursts of brisk walking into your day. There's also the fantastic Couch to 5K app, which will get you up and running in just 9 weeks. Eating better can play a big role in our health and well-being. It won't come as a surprise to learn that what we eat and how much plays a big part in our physical health, which can impact our mental health too. Ideally, we should aim to eat a healthy, balanced diet with plenty of fruit and veg. It's important to keep an eye on your calories and minimize foods that are high in sugar, fat, and salt. For helpful tips on eating a better diet, check out the One You website. Alcohol, caffeine, tobacco, and even drugs may seem tempting when we're stressed or tired. And when we use them to try and cope, the idea of stopping them can feel like it would make things even harder.
but they can cause more problems than they solve, especially long term. All these habits can complicate our sleep patterns and affect how anxious and depressed we feel. So try cutting down or even quitting. And remember that there's support available. Alcohol in particular can worsen our moods. So cutting down can really help us feel better. For more help cutting down, you can download the Drink Free Days app. And for help cutting back on drugs, visit the Talk to Frank website. As for cigarettes, stopping smoking is one of the best things you can do for your body and your brain. You'll breathe easier, feel better, and save money. Check out nhs.uk/smoke-free for advice and support on quitting. Whatever you choose to do, what's good for your body is good for your mind. Baiklah, yang dari video tadi itu sudah sesuai sama materi-materinya, jadi mengubah hidup menjadi lebih baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Sekian presentasi singkat dari saya yang sangat singkat. Untuk sekian, terima kasih.